Teman-teman, ketemu lagi dengan Bang Uyi dalam Uyi Phoenix. Kita lanjutkan lagi dengan pembahasan tentang Li-Pro Balance Charger. Mengenal jenis-jenis baterai yang kompatibel dengan Li-Pro Balance Charger. Nah teman-teman, baterai ini sendiri adalah sebuah alat yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik. Sekali lagi, energi kimia menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk suatu perangkat elektronik tertentu. Nah, hampir semua elektronik perangkat yang portable seperti handphone, laptop, sensor, ataupun remote control atau RC menggunakan baterai sebagai sumber listriknya. Dengan adanya baterai, kita tidak perlu menyambungkan kabel listrik untuk dapat menggerakkan perangkat elektronik kita atau sistem yang kita katakan dengan portable atau mobile, atau bisa dibawa ke kemana-mana. Nah, saya ingin membagi dua jenis baterai yang sekali isi saja kemudian habis, dan baterai yang recharge bisa diisi ulang atau rechargeable. Sekali isi disebut single use dan isi ulang disebut rechargeable. Oke. Nah, untuk Li-Pro Balance Charger ini saya akan menjelaskan nantinya baterai-baterai mana yang kompatibel, yang bisa dicocok untuk dilakukan isi ulang. Tapi saya hanya perlu untuk menggarisbawahi dan menambah informasi tentang apa sih baterai yang bisa sekali pakai dan baterai isi ulang. Oke. Pertama, baterai sekali pakai itu disebut dengan baterai primer, teman-teman. Nah, ini seperti ini. Baterai 9 volt, tergantung dayanya ya, 1,5 volt. Nah, ini dengan berbagai macam merek dan bentuk. Ini sini hanya contoh saja baterai yang disebut dengan baterai single use. Sedangkan baterai yang rechargeable adalah baterai yang dapat dicas ulang. Nanti akan saya gambarkan. Nah, baterai primer ini atau baterai sekali pakai ini merupakan baterai yang paling sering kita temui di pasaran. Betul tidak teman-teman? Bahkan dari zaman saya kecil dulu ini sering ketemu jenis-jenis baterai seperti ini. Hampir semua toko dan supermarket menjualnya. Hal ini karena penggunaannya ini yang luas dengan harga yang terjangkau. Umumnya dia memberikan tegangan kurang lebih 1,5 volt. Ada yang kurang kecil, sangat kecil, medium, dan bahkan ukuran besar. Samping itu terdapat juga baterai primer sekali pakai yang berbentuk kotak seperti ini dengan tegangan 6 atau 9 volt. Nah, dia terdiri atas baterai-baterai yang tergolong dalam kategori baterai primer atau baterai sekali pakai. Yang masuk kategori ini adalah baterai zinc karbon, baterai alkalin, kemudian baterai lithium primer, kemudian baterai silver oxide. Di mana baterai-baterai tersebut memiliki daya tahan yang tidak terlalu besar dan hanya sekali pakai. Jadi saya tidak perlu menjelaskan jenis-jenis baterai tersebut karena sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya jenis atau mereknya ini Goldman, kemudian ada merek Everyday, ada Energizer, kemudian baterai koin atau silver oxide, baterai koin lithium. Nah, itu beberapa jenis baterai yang kita golongkan dalam baterai sekali pakai. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada baterai sekunder atau baterai isi ulang atau rechargeable. Nah, baterai sekunder ini adalah jenis baterai yang dapat diisi ulang. Pada prinsipnya, cara baterai sekunder ini menghasilkan arus listrik dia hampir sama dengan baterai primer. Hanya saja, reaksi kimia pada baterai sekunder ini dapat berbalik atau kita kenal dengan reversible.
Nah, pada saat baterai ini digunakan dengan menghubungkan beban pada terminal baterai atau discharge, elektron ini akan mengalir dari negatif ke positif. Sedangkan pada saat sumber energi luar atau charger dihubungkan ke baterai sekunder, elektron akan mengalir dari positif ke negatif. Dari negatif ke positif, ini positif ke negatif kalau dengan menggunakan charger. Sehingga terjadi apa? Terjadi yang namanya peristiwa pengisian muatan pada baterai. Nah, pengisian muatan ini karena terjadinya peristiwa pertukaran elektron positif dan elektron. Nah, jenis-jenis baterai yang dapat diisi ulang sering kita temukan. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk memperkenalkan jenis-jenis baterai. Nah, jenis baterai yang pertama NiCd. Nah, ini NiCd nih kalau tidak salah. Kalau tidak salah teman-teman. Atau nikel kadmium. Nah, ini 18650. Dia jenis baterai yang menggunakan nikel oksid, hidroksid atau metalik kadmium sebagai bahan elektrolitnya. Nah, baterai NiCd ini memiliki kemampuan beroperasi dalam jangkauan suhu yang luas dan siklus daya tahan yang lama. Di satu sisi, baterai NiCd ini akan melakukan discharge sendiri atau self discharge, mungkin sekitar 30% per bulan. Nah, saat itu tidak digunakan, dia bisa mencas sendiri teman-teman. Baterai NiCd ini juga mengandung 15% toksik atau racun, sehingga bahan kadmium ini dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Saat ini penggunaan penjualan nikel kadmium ini dalam perangkat portable telah dilarang oleh European Union. Jadi sudah agak berkurang produksi NiCd ini, tapi masih diproduksi dalam batas-batas tertentu. Ini jenis nikel kadmium. Kemudian jenis yang kedua,
Selanjutnya adalah baterai lithium polimer atau disingkat dengan LiPo. Nah, baterai LiPo ini adalah baterai yang bersifat cair atau liquid. Dia menggunakan elektrolit polimer yang padat dan mampu menghantarkan daya lebih cepat. Dan jenis baterai ini adalah hasil pengembangan dari baterai lithium ion. Maka dia disebut dengan baterai pengembangan baterai polimer. Nah, kelebihan kekurangan baterai LiPo ini, baterai dia ini kelebihannya ramah lingkungan, kemudian fleksibel berdasarkan kebutuhan, dia lebih aman dan lebih ringan. Kemudian kekurangannya, biaya pembuatannya cukup mahal, kemudian harganya juga mahal karena kos untuk menghasilkan energinya ini juga mahal. Kemudian dia juga butuh perawatan khusus untuk isi ulang. Jangan sampai baterai ini baru habis diisi ulang, jadi dia membutuhkan alat-alat khusus seperti ini untuk diisi ulang. Kemudian usia baterainya lebih pendek. Nah, dia sendiri sebenarnya adalah sama satu keluarga dengan lithium ini karena sama-sama menggunakan lithium, hanya ini adalah polimer cair dan ini adalah ion yang berdasarkan ion positif negatif. Jadi saya tidak perlu jelaskan panjang lebar tentang jenis baterai ini. Nah, kemudian yang kompatibel dengan LiPo balance charger yang terakhir adalah aki. Nah, ini aki teman-teman ya. Nah, aki ini merupakan salah satu komponen yang disebut dengan akumulator. Ini komponen penting pada kendaraan bermotor, mobil ataupun generator listrik yang dilengkapi dengan dinamo starter. Nah, selain mengerahkan motor starter dan sumber tenaga penerangan lampu kendaraan di malam hari, aki juga ini dia bisa, selain digunakan untuk penerangan lampu kendaraan, aki juga ini menyimpan listrik dan juga dia berfungsi untuk penstabil tegangan serta arus listrik kendaraan. Itu yang saya ketahui. Nah, aki ini terdiri dari beragam jenis. Secara umum di pasaran kita mengenal dua jenis aki basah dan aki kering. Nah, namun yang lebih detail ini ada aki basah atau konvensional, aki hibrid, aki kalsium, kemudian aki bebas perawatan atau aki maintenance free, dan aki selet. Nah, kemudian dia punya banyak kelebihan. Sel-selnya dia menggunakan bahan timbal, maka di sini tadi ditulis PB, istilah PB 2-20 volt. Nah, ini ada tulisan PB, itu timbal teman-teman, timbal 2-20 volt. Yang dimaksud timbal itu adalah aki ini. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan menyangkut berbagai jenis bahan yang baterai yang kompatibel dengan lithium polimer balance charger ini. Oke.